Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desi. Dalam video kali ini kita akan sharing mengenai ujian menjelang pernikahan. Nah, teman-teman nih yang mau mempersiapkan pernikahan, yang mungkin tanggal pernikahannya sudah dekat ataupun sudah ditentukan tanggalnya tapi masih agak lama, tapi ternyata kok tiba-tiba muncul keraguan ya, tiba-tiba kok iya nggak ya aku nikah sama itu nggak ya, padahal undangan sudah disebar, kemudian teman-teman sudah diundang, sudah beli baju bridesmaid, sudah pesan gedung dan lain sebagainya, tapi ternyata kok semakin dekat dengan tanggal hari H kok malah semakin ragu ya. Nah, kenapa nih? Oke, kita bahas ya. Yang pertama nih, ternyata mantan muncul kembali. Nah, gimana tuh? Mungkin kita punya masa lalu ya, masa lalu yang tidak baik, yaitu mungkin pernah pacaran ataupun pernah punya gebetan atau pernah punya fans, atau kita ngefans sama seseorang tapi ternyata kita nikahnya bukan sama orang yang kita fans gitu ya, orang yang kita sukai. Dan waktu menjelang hari H, waktu menjelang kita mau akad dengan calon kita, ternyata dia datang kembali gitu ya, tiba-tiba menghubungi kita. Terus kemudian kita baper, kita mengingat masa-masa dimana dulu kita sangat menggemari dia, menyukai dia, bahkan kepo tentang dia gitu. Tiba-tiba kok malah muncul sih, kenapa nggak dulu-dulu, kenapa kok malah sekarang waktu aku udah mau menikah, kenapa kok balik muncul sekarang. Nah, itu salah satu godaan yang terjadi, mantan muncul kembali. Yang kedua adalah tiba-tiba muncul fans yang banyak. Maksudnya gimana? Mungkin waktu kita sudah menentukan tanggal pernikahan, tiba-tiba banyak sekali ikhwan ataupun bagi yang ikhwan banyak akhwat tiba-tiba muncul di hadapan kita, pengen menikah dengan kita. Bisa jadi mereka nggak tahu kalau kita sudah menentukan tanggal pernikahan. Nah, tiba-tiba banyak sekali yang pengen menikah dengan kita, apalagi yang pengen itu adalah bisa jadi menurut kita atau menurut banyak orang itu lebih baik dari calon yang akan kita nikahi, mungkin lebih ganteng, lebih kaya, lebih baik. Nah, itu juga akan menimbulkan keraguan. Maka dari itu godaan ini sering terjadi, dan kita seharusnya bisa bersikap lebih mendekatkan diri kepada Allah agar apa yang sudah kita putuskan itu mendapatkan jalan yang terbaik dari Allah. Jika memang bukan jodoh kita, bisa juga karena kita belum akad, meskipun sudah kita menentukan tanggal pernikahan, maka Allah bisa menggagalkannya loh. Nah, yang ketiga nih, ini juga sering terjadi, kekurangan calon pasangan itu terlihat jelas. Mungkin waktu kita belum ta'aruf, ataupun waktu dia ta'aruf, dia menonjolkan kelebihannya, dia menonjolkan sesuatu yang wah dan menurut kita wow banget, harus nikah dengan dia kayak gitu ya. Padahal mungkin dia belum menunjukkan menunjukkan kekurangannya. Nah, semakin kesini sudah ditentukan tanggal pernikahan, sudah fix kapannya, ternyata kekurangannya dia muncul. Nah, bagaimana nih? Nah, itu juga salah satu merupakan godaan menjelang pernikahan. Apakah kita akan tetap menerima ataukah kita berlaku seperti apa? Nah, itu menentukan ya. Jadi kalau misalnya akad belum terucap, nah itu godaan-godaan itu sangat mengganggu kita sekali. Cara yang terbaik yaitu kita selalu berdoa agar apa yang kita putuskan itu yang terbaik. Kalau yang bukan terbaik, karena kita selalu mendekatkan diri ke Allah, maka Allah akan menentukan jalan. Nah, yang keempat adalah tiba-tiba kita ragu kalau misalnya kita salah memilih dia. Gimana ya kira-kira kalau nanti dia kasar? Gimana ya kira-kira nanti kalau dia ternyata pemarah banget? Gimana ya kira-kira kalau misalnya dia nggak mengerti aku? Atau gimana yang lain yang membuat kita ketakutan sehingga ragu-ragu itu menjadi terlalu besar di dalam hati kita gitu ya. Jadi tiba-tiba ragu itu memuncak. Itu juga godaan-godaan menjelang pernikahan. Nah, yang kelima adalah orang tua tidak kompak. Orang tua dari kedua belah pihak itu tidak kompak. Jadi misalnya nih, orang tua calon wanita, orang tua akhwat itu menginginkan resepsi atau walimahan yang mewah, yang besar.
Tapi di pihak laki-laki, di pihak yang ikhwan, ternyata pengennya sederhana saja, mengundang keluarga kerabat dekat. Nah, itu kan sangat berbeda sekali, crash gitu ya. Jadi bagaimana? Belum menikah saja orang tua ataupun keluarga besar sudah berbeda pendapat. Bagaimana kalau sudah menikah? Nah, kemudian kita timbul keraguan juga dalam hal tersebut. Dan yang keenam, yang terakhir adalah keuangan tiba-tiba tidak stabil. Iyalah, kita kan mau menikah ya, otomatis pengeluaran yang mungkin banyak, tapi ketidakstabilan ini membuat kita ragu juga. Kok tiba-tiba banyak ya yang kita keluarkan, padahal mungkin udah membuat planning finansial untuk nikah, gedung berapa, make up berapa, dan lain-lain, tapi kok tiba-tiba ada pengeluaran mendadak yang sangat besar sekali sehingga kita ragu. Nanti gimana ya kalau misalnya pas sudah menikah kita malah nggak bisa mengatur keuangan gitu. Nah, itu adalah 6 godaan ketika menjelang tanggal pernikahan, ketika menjelang akad. Nah, lalu bagaimana sih kalau misalnya keraguan ataupun godaan-godaan itu muncul? Nah, ada tipsnya nih teman-teman. Teman-teman harus mulai praktekkan, karena kalau tidak kita praktekkan maka setan akan menguasai kita sehingga bisa jadi menggagalkan pernikahan kita ataupun malah membuat kita ragu-ragu dan membuat kita itu seakan tidak percaya bahwasanya Allah sudah mengatur semuanya dengan baik. Nah, tips yang pertama adalah dekatkan diri kepada Allah. Seperti yang saya bilang tadi ya, selalu mendekat diri kepada Allah, karena jodoh itu milik Allah. Kemudian jadi atau tidaknya pernikahan kita nanti itu juga bergantung pada Allah. Yang perlu kita lakukan adalah ikhtiar dan juga berdoa. Maka jangan sampai kita malah jauh dari Allah. Tingkatkan ibadah kita, kemudian rayu Allah terus. Dan yang kedua, tipsnya adalah berhubungan ya. Maka tips yang kedua ini adalah sholat istikharah. Jangan kita terputus sholat istikharah itu hanya untuk memilih di antara 2 pilihan. Tapi kalau kita sudah mantap di antara 1 pilihan, itu kita tetap harus sholat istikharah. Untuk apa? Untuk meyakinkan bahwasanya apa yang kita pilih itu memang benar dari Allah. Kalau misalnya yang kita pilih itu tidak benar dari Allah, maka Allah akan melakukan segala cara untuk menggagalkannya. Begitu. Jadi sholat istikharah itu kita lakukan terus-menerus. Jangan cuma 1 kali ataupun 2 kali dan menurut kita sudah diberikan petunjuk, kita sudah selesai gitu saja, bukan, gitu ya. Nah, yang ketiga, buang jauh-jauh segala keraguan. Yakinlah bahwasanya kalau dia solih ataupun solihah, maka kita harus mantap hatinya. Karena pilihan ataupun prioritas pertama yang harus kita utamakan dalam hal jodoh adalah agamanya. Kalau dia orang yang solih atau orang yang solihah, maka terus mantapkan diri, yakinkan diri, agar kita senantiasa yakin, tidak ragu-ragu. Jadi buang semua keraguan-raguan itu. Nah, yang keempat adalah minta nasihat kepada orang solih atau solihah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita muncul keraguan, jangan malu ataupun jangan ragu untuk meminta nasihat guru kita, ustadz kita ataupun ustazah kita. Karena orang-orang solih mungkin nasihatnya lebih bisa kita terima daripada kita memikirkan sendiri, memendamnya sendiri. Gitu ya. Jadi selain mendekatkan diri sama Allah, meminta nasihat, meminta petunjuk pada Allah, juga meminta nasihat kepada orang-orang yang solih. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kita harus berpikir realistis. Jadi gunakan logika, jangan baper. Itu mungkin kebanyakan akhwat atau perempuan gitu ya, itu mengutamakan kebaperan dulu, padahal logika itu penting sekali. Maka kalau misalnya muncul keraguan, jangan langsung kita baper, tapi gunakan logika kita bagaimana seharusnya kita bersikap. Nah, mungkin itu saja ya tipsnya agar keraguan-raguan ataupun godaan menjelang pernikahan itu bisa kita hadapi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah subscribe dan tonton terus video-video saya. Yang belum subscribe, semoga kalian bisa dengan mudah memencet tombol subscribe-nya, dan semoga video yang saya buat bisa membuat teman-teman tercerahkan dan juga bisa membuat bermanfaat bagi yang menonton. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.